Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 4D yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dian Arkatian Juta Putri, kemudian rekan saya Saudari Wanda Arianti dan Saudari Mila Nur Cahyani. Nah, di sini kelompok saya membahas mengenai eh, bagi hasil dan profit margin. Nah, di mana prinsip bagi hasil merupakan karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Nah, konsep yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional adalah sistem bunga yang besarnya diterapkan di awal perjanjian. Nah, sedangkan konsep yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil. Nah, yang disebut dengan sistem profit sharing. Nah, meskipun penerapan profit sharing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian bagi hasil sendiri dalam terminologi asing Inggris dikenal dengan profit sharing yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Nah, secara definitif, bagi hasil diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada eh, pada para pegawai dari suatu perusahaan. Nah, kemudian bagi hasil ini sendiri adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pinjaman, kemudian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Kemudian dengan demikian dari beberapa pendapat yang bisa disimpulkan bahwa bagi hasil bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana, serta antara bank dan penyimpan dana, serta antara bank dan konsumen penyimpan dana. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara profesional antara sahibul mal dengan mudharib. Nah, kemudian Kemudian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan mudharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Nah, keuntungan bersih itu harus dibagi antara syahibul mal dengan mudharib sesuai dengan sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan bahwa disebutkan dalam perjanjian awal. Nah, dalam prinsipnya praktek perbankan syariah beserta lembaga yang berhubungan dengannya sudah memenuhi syarat kelengkapan perangkat umum dan operasionalnya. Nah, akan tetapi hanya orientasi penetapan hukumnya yang harus sudah diubah oleh pelaku lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah diantaranya yaitu yang pertama penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan kemungkinan untung rugi. Kemudian yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, yaitu besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan antara di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian yang keempat itu adalah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekitarnya. Itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Nah, kemudian margin laba atau profit sendiri itu adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Nah, margin laba menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Keuntungan ini biasanya dinyatakan dalam hubungannya dengan laba bersih dan laba kotor. Keuntungan itu sendiri juga dapat dikaitkan dengan perolehan pendapatan tambahan atau dengan cara mengurangi biaya ketika nilai margin laba tinggi. Nah, kemudian
Ketika nilai margin laba tinggi, perusahaan dinilai bekerja dengan baik dari sudut pandang finansial karena menghasilkan laba secara maksimal dan dinilai dapat mengelola keuangan dengan efektif sehingga akan berpengaruh pada peningkatan harga saham. Nah, hal ini dikarenakan laba bersih yang meningkat berpengaruh pada minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut yang kemudian akan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut meningkat. Nah, sebaliknya jika margin laba sebuah perusahaan dinilai rendah, perusahaan tersebut dinilai memiliki profitabilitas yang tidak terlalu aman. Nah, jika perusahaan tersebut mengalami penurunan dalam hal penjualan, maka margin labanya akan menurun semakin jauh yang kemudian bisa mengarah ke margin laba yang sangat rendah, netral ataupun bahkan negatif. Maka laba kotor menunjukkan laba yang relatif pada perusahaan. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai faktor yang mempengaruhi bagi hasil dan profit margin di bank syariah. Menurut Antonio, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil pada bank syariah, yaitu diantaranya yang pertama ada faktor langsung. Di antara faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil, yaitu yang pertama ada investment rate. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Yang kedua ada jumlah dana yang tersedia. Untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu dengan rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. Yang ketiga ada NIBA atau profit sharing ratio. Merupakan salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Yang kedua ada faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil yaitu yang pertama ada penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima atau dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Yang kedua ada kebijakan accounting atau prinsip dan metode akuntansi. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diharapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya yang bagian. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan sistem bunga bank dan sistem bagi hasil. Yang pertama terdiri dari yang pertama penentuan besaran. Dalam bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Yang kedua yaitu dengan sistem pembayaran. Perbedaan lain antara bunga dan bagi hasil terletak pada sistem pembayarannya. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan pada awal tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang disajikan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Hal ini berbeda dengan bagi hasil. Pembayaran bagi hasil tergantung kepada proyek yang dijalankan. Apabila mendapatkan keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, yaitu nasabah dan bank syariah. Yang ketiga yaitu sistem pembagian. Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank mengalami peningkatan berkali lipat. Sementara itu pembagian laba dari bagi hasil akan meningkatkan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat ada eksistensi. Dalam penerapan bagi keuntungan dengan sistem bunga
sering dikenyam dengan oleh banyak orang karena dianggap menggunakan sistem riba. Hal ini berbeda dengan sistem bagi hasil yang eksistensinya cenderung lebih bisa diterima masyarakat di Indonesia. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milan Nur Cahyani, NIM 2004030099. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada bagian D, yaitu perbedaan sistem bunga bank dan sistem bagi hasil. Yang pertama terletak pada penentuan besaran. Dalam bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Sementara itu dalam bagi hasil, penentuan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung atau rugi. Yang kedua terletak pada sistem pembayarannya. Perbedaan lain antara bunga dan bagi hasil terletak pada sistem pembayarannya. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan di awal tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung ataupun rugi. Hal ini berbeda dengan bagi hasil. Pembayaran bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila tidak mendapatkan keuntungan, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank syariah. Yang ketiga terletak pada sistem pembagian. Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang didapatkan oleh bank mengalami peningkatan berkali lipat. Sementara itu pembagian laba dari bagi hasil akan meningkatkan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatannya. Yang keempat, eksistensi. Dalam penerapan bagi keuntungan dengan sistem bunga sering kali dikecam oleh banyak orang karena dianggap menggunakan sistem riba. Hal ini berbeda dengan sistem bagi hasil yang eksistensinya cenderung lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah yang pertama melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam. Yang kedua, memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Yang ketiga, berorientasi keuntungan dan fala, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan bank konvensional yang pertama itu melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam. Yang kedua, memakai perangkat suku bunga. Yang ketiga, berorientasi keuntungan. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur maupun debitur. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Nah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.